Pada edisi ini, kami akan melanjutkan edisi ke-16. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang langsung diciptakan oleh Tuhan di surga, dan kemudian diturunkan ke bumi di wilayah Nusantara. Beliau adalah Raja Nusantara pertama. Beliau sangat memahami tugas dan hakikat sebagai manusia, yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu 1. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Referensi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. 2. Sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Referensi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi, mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. 3. Memakmurkan bumi. Referensi Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 9. Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka, dan mereka telah mengolah bumi serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Beliau juga dibekali oleh Tuhan ilmu pengetahuan alam semesta, atau biasa disebut ilmu falak, untuk menjalankan tugas dan hakikat sebagai manusia. Di era Nabi Adam alaihi salam ini, beliau mengajarkan kepada seluruh anak cucunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang beliau peroleh langsung dari Tuhan. Peradaban Nusantara sangat maju, bangsa Nusantara makmur, emas, ori kalum dan logam lainnya sudah digunakan dalam teknologi ramah lingkungan untuk kehidupan sehari-hari. Gelombang frekuensi dimanfaatkan dalam semua segi kehidupan, untuk merawat kesehatan umat manusia di bumi. Frekuensi perawatan dan penyembuhan 432 Hz dan 741 Hz dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kehidupan yang sehat dan seimbang. Gelombang delta, theta, alfa, beta dan gamma digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan kesehatan, kemakmuran, dan keseimbangan hidup berdampingan dengan alam. Teknologi ini yang seharusnya digunakan untuk menetralisir pandemi COVID-19 yang terjadi di bumi saat ini. Sangat disayangkan, di masa sekarang teknologi super modern Kerajaan Nusantara yang diperoleh secara gratis dari alam semesta, tidak digunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan sehari-hari. Manusia hari ini hanya percaya dengan yang terlihat, percaya dengan benda dan apapun yang bisa dilihat mata dan harus berbayar, tidak percaya dengan segala hal yang disediakan oleh Tuhan melalui alam semesta secara gratis, tidak percaya dengan yang kasat mata, tetapi sangat takut dengan virus COVID-19 yang juga kasat mata. Bangsa Nusantara kala itu juga sudah menggunakan gelombang elektromagnetik dan energi listrik untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Reaktor nuklir Oklo di Gabon menjadi bukti nyata teknologi tinggi ramah lingkungan saat itu. Bila terjadi hal yang tidak diinginkan pada reaktor nuklir pembangkit listrik ini, efek radiasi nuklirnya hanya sampai 15 meter dari reaktornya. Sampai sekarang, tidak ada ilmuwan yang mampu membuat reaktor nuklir seperti ini. Energi listrik digunakan di semua segi kehidupan termasuk penerangan dan telekomunikasi melalui nirkabel atau istilah kerennya wireless. Arus energi bolak-balik, atau istilah kerennya alternating current atau AC, didistribusikan melalui jaringan banyak fasa atau polyphase ke masyarakat Nusantara dan masyarakat bumi secara gratis. Gelombang elektromagnetik yang didapat dari alam semesta, ditangkar dan digunakan secara gratis untuk kemakmuran semua manusia bumi. Nikola Tesla tahun 1888 pernah mengembangkan teknologi ini. Keinginannya semua manusia di bumi bisa menggunakan listrik dan komunikasi wireless secara gratis. Kembali lagi, non-state actor mencegah niat Nikola Tesla, karena ini akan menghilangkan kontrol mereka ke semua manusia. Bisnis ribuan triliun dari listrik dan telekomunikasi akan hilang.
bila listrik dan telekomunikasi wireless bisa digunakan oleh semua manusia bumi secara gratis. Kami dan kalian semualah bangsa Nusantara yang harus memulai lagi penggunaan teknologi supermodern era Nabi Adam alaihi salam, dan negeri Nusantara untuk kemakmuran seluruh manusia bumi. Pendistribusian kemakmuran dan teknologi untuk seluruh daratan bumi, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Idris alaihi salam. Beliau adalah generasi ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Di zaman Nabi Idris alaihi salam, ilmu pengetahuan perbintangan dan alam semesta beliau ajarkan kepada semua bangsa-bangsa di bumi. Ada 72 suku bangsa yang hidup berdampingan dengan damai dan makmur. Beliau menguasai 72 bahasa dan mengajarkan kepada bangsa-bangsa penghuni bumi saat itu. Beliau juga membangun 188 kota modern di seluruh penjuru Nusantara. Patut diingat, daratan Asia Timur jauh, China, Afrika, Australia saat itu masih menjadi satu daratan besar atau super benua di bawah kerajaan Nusantara. Orang seberang lautan mengenal sebagai peradaban Atlantis. Beberapa bangunan dengan teknologi dan arsitektur super modern yang dibangun oleh Nabi Idris alaihi salam adalah Taman Gantung Babilonia, piramid di kerajaan Nusantara. Beliau juga mengajarkan bangsa Sumeria, bangsa Babilonia dan bangsa Elam atau Iram untuk membangun piramid. Sampai sekarang, para ahli masih belum mampu mengungkapkan fungsi sebenarnya dari piramid-piramid tersebut. Kenapa bangunan piramid ada di Pulau Jawa, ada di Mesir, ada di Amerika Selatan dan ada di planet Mars? Dan untuk apakah sebenarnya piramid-piramid tersebut? Channel ini sudah diberikan izin oleh Raja Nusantara yang juga sebagai pemegang amanah untuk mengungkapkan kegunaan dari piramid-piramid ini kepada kalian semua. Sudah waktunya kami dan kalian semua belajar dan mengetahui banyak hal yang belum terungkap. Piramid-piramid tersebut sebenarnya adalah menara untuk menyambungkan gelombang elektromagnetik antar piramid dan membuka gerbang dimensi keempat. Ini digunakan untuk merubah materi padat menjadi gelombang elektromagnetik yang kemudian dikirimkan ke piramid lain. Setelah sampai, piramid penerima kemudian merubah gelombang elektromagnetik tersebut menjadi materi padat lagi kembali seperti bentuk semula. Manusia mengenal proses ini sebagai proses teleportasi. Dengan teknologi teleportasi tersebut, manusia dan barang-barang kebutuhan sehari-hari dikirimkan ke seluruh bumi. Piramid-piramid tersebut pada saat masih aktif sebagai alat teleportasi. Bagian luarnya dilapisi logam orikalum dan emas. Mekanisme Antikythera yang beberapa waktu lalu ditemukan adalah bagian dari alat teleportasi ini, yang berguna untuk memfokuskan titik pengiriman, dengan menggunakan piramid di planet Mars sebagai menara pengontrol titik pengiriman. Hypercube, 4 dimensi atau dikenal dengan istilah Tesseract menjadi ujung dari piramid-piramid ini. Teknologi supermodern Nusantara ini, hilang bersamaan dengan diseraknya Nusantara di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Setelah itu, tidak ada yang mengetahui kegunaan sebenarnya dari piramid-piramid ini. Bahkan Raja Mesir Fir'aun, menggunakannya sebagai makam. Pengetahuan ini yang sampai sekarang dipercaya semua ahli arkeologi bahwa piramid adalah makam raja-raja Mesir. Kami akan membahas hal ini lebih detail dalam konten teknologi. Tetap ikuti channel ini untuk memperkaya pengetahuan kalian semua. Saat ini, satu persatu kota modern yang dibangun oleh Nabi Idris alaihi salam mulai terungkap. Kota Putih ditemukan pada tahun 1939. Kota Caral ditemukan di tahun 1970. Kota Urkes ditemukan pada tahun 1980. Kota bangsa Iram yang dikenal sebagai kota pilar-pilar Iram ditemukan pada awal tahun 1990. Kota Helike dan Heralion ditemukan di tahun 2001, dan masih banyak lagi yang akan ditemukan 9 tahun ke depan. Nabi Idris alaihi salam juga yang pertama kali mengajarkan manusia membaca dan menulis, serta membuat catatan-catatan ilmu pengetahuan dan teknologi supermodern yang dipakai saat itu. Beliau juga membuat gambar arsitektur dari 188 kota modern yang beliau bangun, termasuk catatan detail pembangunan kota tersebut. Selain itu, beliau juga membuat catatan harta amanah Tuhan yang beliau dapat dari kakek buyutnya, Nabi Adam alaihi salam. Catatan tersebut sampai sekarang masih ada dan disimpan oleh keturunan beliau, yaitu Raja Nusantara.
Semua ilmu pengetahuan dan teknologi itu saling terkait. Dan semua itu kembali terkait dengan bagaimana cara menguasai harta amanah bumi secara utuh dan mengontrol kehidupan kalian semua, dengan merubah dan menghilangkan beberapa sejarah dunia yang tidak menguntungkan untuk non-state actor. Pengetahuan sejarah ini harus kami sampaikan, agar kalian semua memahami pengetahuan sejarah yang benar. Pintu gerbang kemakmuran sudah dibuka dan sudah dimulai, untuk kami dan kalian semua rakyat negeri Nusantara. Bangun kesadaran diri, waspada, dan tinggalkan para pendengung-pendengung yang semakin hari semakin terlihat jelas ingin memecah belah rakyat Nusantara. Seluruh rakyat Nusantara harus bersatu, untuk memperbaiki pemimpin-pemimpin yang terlena dengan kenikmatan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat, dimanapun di seluruh wilayah Nusantara. Sampaikan kebenaran sejarah ini kepada anak-anak kalian, sanak saudara kalian, teman-teman kalian terutama generasi muda bangsa Nusantara. Silakan re-upload semua video kami, dengan tujuan menyebarkan pengetahuan sejarah yang benar untuk rakyat Nusantara. Kami tidak akan menuntut klaim hak cipta. Semakin banyak rakyat Nusantara mengetahui kebenaran sejarah Nusantara, berarti kalian ikut serta berperan aktif mencerdaskan bangsa. Nusantara bangkit, untuk memakmurkan rakyat Nusantara dan memimpin dunia. Ini kita akan bangkit, saudara-saudaraku. Wahai anak-anak Nusantara, sucikan dirimu, cerdaskan pikiranmu, murnikan hatimu, dan tangguhkan tangan dan kakimu, terampilkan pikiranmu dan pekerjaanmu, sebab masa depan menunggu kejayaan di mana Nusantara tidak hanya sembuh, tapi dia akan memimpin dunia.